Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Bapak Agus Suparman, Guru Ekonomi Akuntansi kelas 12 di SMA Negeri 1 Megamendung. Pada kesempatan ini, saya akan menerangkan tentang neraca saldo. Di mana neraca saldo ini pengertiannya adalah suatu proses transaksi pemindah bukukan dari buku harian atau jurnal ke dalam buku besar, maka saldo setiap akun dapat dihitung. Saldo adalah selisih antara jumlah selisih debit dengan jumlah selisih kredit. Jika jumlah di sisi debit lebih besar, maka saldo akun tersebut akan dimasukkan ke dalam saldo debit di neraca saldo. Sebaliknya, apabila jumlah kredit itu lebih besar dibandingkan jumlah debit, maka saldo akun yang dimasukkan ke dalam neraca saldo akan berada di sebelah kredit. Berarti saldo selalu menunjukkan jumlah selisih atau jumlah sisi dari setiap akun yang ada di buku besar. Dengan demikian, saldo merupakan jumlah sisi dari akun yang ada di buku besar. Neraca saldo yang biasanya juga disebut dengan trial and balance disiapkan pada akhir setiap periode. Kemudian, disiapkan formulir neraca saldo dalam bentuk yang terdiri dari nomor akun, kelompok nama akun, kolom debit, dan kolom kredit. Dapat dilihat dari formulir tersebut, ini contohnya, di mana dalam neraca saldo ini di akhir periode, misalkan per 31 Desember 2006, di sini ada nomor akun, nama rekening, saldo yang ada di debit, dan saldo yang ada di kredit. Dalam penyusunan neraca saldo, ini merupakan salah satu tahapan yang harus dilalui dalam proses atau siklus akuntansi. Dalam penyusunan neraca saldo bermanfaat untuk menunjukkan ringkasan atau akun-akun di buku besar, di mana saldo-saldo yang ada di buku besar itu akan dimasukkan ke dalam neraca saldo. Sehingga dapat menjadi sumber informasi yang benar untuk menyusun laporan laba rugi, perubahan modal, dan neraca. Dalam melakukan pengujian keseimbangan jumlah debit dan kredit dalam buku besar dan ditetapkan perhitungan dalam pembukuan selama 1 tahun berjalan. Prosedur penyiapan neraca saldo ini setelah melakukan pemindahan bukuan dari buku besar menuju langkah berikutnya adalah membuat neraca saldo. Sesuai dengan siklus akuntansi, bahwa neraca saldo disiapkan setelah posting selesai, di mana akhir posting ini biasanya di akhir periode tutup tahun atau di akhir tahun. Sebagai pengingat kembali, proses akuntansi atau siklus akuntansi pada halaman berikut menunjukkan tahapan yang harus dilalui dalam proses penyiapan laporan keuangan atau neraca saldo disiapkan setelah posting selesai dilakukan akan digunakan sebagai dasar penyusunan laporan keuangan. Dalam prosedur penyiapan neraca saldo, di mana akun-akun buku besar tergantung pada bentuk akun di buku besar. Jika akun buku besar digunakan, maka bisa digunakan dalam bentuk shuffle atau bentuk kontrol. Di mana bentuk shuffle ini setiap akun bisa diketahui setiap saat sehingga neraca saldo dapat disusun dengan mengutip jumlah saldo yang telah disediakan pada setiap akun tersebut. Jika akun digunakan dengan menggunakan bentuk kontrol atau bentuk T, maka saldo setiap akun harus dihitung terlebih dahulu. Ada 3 tahapan atau langkah yang harus dilalui. Yang pertama, dilakukan adalah jumlah akun di debit atau di kredit yang mempunyai dua atau lebih pendebitan atau pengkreditan. Untuk akun yang hanya memiliki satu pengkreditan atau pendebitan, tidak perlu dilakukan lagi dalam menjumlahkan. Tahap kedua atau langkah kedua adalah menghitung selisih antara jumlah debit dengan jumlah kredit untuk menghitung terjadinya saldo debit atau saldo di kredit. Tahap ketiga atau langkah ketiga ini adalah memindah bukukan dari masing-masing
saldo debit atau saldo kredit ke dalam neraca saldo, di mana di neraca saldo itu bersumber dari buku besar, di mana buku besar itu dilihat dari jumlah saldo yang terbesar, baik di debit atau kredit. Maka kalau memang lebih besar di debit, maka dimasukkan di debit, lebih besar di kredit, maka dimasukkan di kredit. Mari kita lihat tahapan-tahapan sebelum masuk ke neraca saldo. Kita berawal dari sebuah transaksi, di mana transaksi ini adalah menunjukkan awal dari pembukaan pembukuan. Jadi, transaksi dibukukan pada dokumen, kemudian dari dokumen itu kita akan diolah masuk ke dalam jurnal atau sumber buku pada buku harian. Setelah menjurnal, maka masuk ke dalam buku besar, di mana informasi transaksi dipindah bukukan dari buku harian atau jurnal masuk ke buku besar, maka diposting. Setelah mendapatkan posting atau buku besar, terdapatlah saldo-saldo. Maka saldo yang ada di buku besar akan dipindahkan ke neraca saldo. Dari buku besar yang sekian banyak, kemudian nanti diringkas lagi menjadi neraca saldo. Sebelum ke laporan keuangan, dari neraca saldo, ini ada satu tahapan yaitu AJP, ayat jurnal penyesuaian. Di mana akun-akun yang harus disesuaikan, maka di situ harus disesuaikan dulu. Setelah selesai penyesuaian, maka masuk ke laporan keuangan. Setelah laporan keuangan, di mana laporan keuangan ada laba rugi, perubahan modal, dan neraca. Di mana ketiga ini dalam laba rugi, perubahan modal, dan neraca ini akan didapat dari sebelumnya, yaitu kertas kerja worksheet ya. Kemudian nanti ada arus kas, catatan atas laporan keuangan.